Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Akibat banjir dan longsor yang kembali menerjang, warga Jorong Pasar Nagari Maninjau, Kabupaten Agam terus berdatangan ke tempat pengungsian. Warga memilih mengungsi sebab khawatir ada banjir dan longsor susulan. Lokasi-lokasi pengungsian terus didatangi oleh warga termasuk lansia di Jorong Pasar Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pasca banjir dan longsor yang kembali menerjang. Ada 3 tempat yang menjadi lokasi pengungsian, yakni di SMP 1 Maninjau, Masjid Nurul Ilmi, dan Masjid Raya Maninjau. Semula yang mengungsi hanya warga yang terdampak dan rumahnya rusak. Namun, pada akhirnya seluruh warga Jorong Pasar Maninjau mengungsi sebab khawatir banjir dan longsor susulan. Salah seorang pengungsi bernama Ira mengaku tidak bisa tidur nyenyak karena bunyi gemuruh bebatuan yang hanyut terbawa arus menimbulkan getaran dan membuat warga semakin cemas. Cabai, Pulas tidur di pengungsiannya. enggak Enggak. Kalau jumlah pengungsi sekarang meningkat atau bagaimana, Bu? meningkat. Kenapa, Bu? Nah, ketakutan, Pak. Pemirsa, banjir dan longsor terus menghantui warga yang sudah 1 bulan lebih bertahan pasca banjir bandang melanda sejumlah wilayah Sumatera. Bahkan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, banjir bandang kembali menerjang di tahun baru ini. Kami akan membahasnya bersama Bupati Agam, Beni Warlis. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Negeri Padang, Novi Yendri Sudiar. Pak Novi, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, Pak Bupati. Jadi bagaimana kondisi warga yang rumahnya terdampak oleh banjir susulan ini, Pak? Karena datang tiba-tiba dan yang tadinya sudah akan melihat kembali rumah mereka, ternyata kembali datang banjir susulan. Bagaimana kondisi mereka, Pak Bupati? Ya, terima kasih, Mas Iqbal. Jadi sampai hari ini, sampai tadi siang saya juga di sana, bahwa memang pengungsi sekarang sudah berjumlah sebanyak 255 orang. Jadi sejak mulai tanggal 25 kemarin itu sudah terjadi 5 kali susulan longsornya. Jadi ketika tadi malam itu terjadi pada jam 00 ya, sama dengan tahun baru. Jadi ini juga menimbulkan kekhawatiran dan sampai tadi pagi juga demikian, tetap ada saja aliran sungai karena ini sekarang sudah meluas lagi. Kalau kemarin itu satu sungai, kemudian sudah kita lakukan pengerukan di situ, sekarang alirannya beralih ke tempat yang lain. Jadi artinya ketika dia beralih, lokasi-lokasi yang terancam semakin besar, sehingga masyarakat semakin kita arahkan untuk meninggalkan tempat itu. Karena banjir susulan itu potensinya juga kalau kita lihat di atasnya sangat besar sekali, karena masih banyak yang seolah-olah masih tergantung di atasnya. Nah, juga baik ini potensi longsor berupa batu-batuannya, begitu tidak adanya genangan air ya. Dan ini semua memerlukan sebetulnya dengan kejadian hari ini yang tetap berlangsung suatu penelitian agar kita bisa memastikan langkah apa yang harus dilakukan. Kalau kondisi sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita membersihkan ya. Kita bersihkan, kemudian dia turun lagi, kita bersihkan lagi. Jadi kami juga tadi sudah menyampaikan baik ke BWS, begitu ke Provinsi Sumatera Barat untuk bisa melakukan suatu penelitian di hulunya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan secara teknisnya. Kalau sekarang kita tidak bicara secara teknis, kita hanya seperti menyelesaikan apa yang ada di lapangan di hari ini. Dan insya Allah besok mungkin akan datang dari BWS, kemudian juga dari provinsi, akan melihat kondisi di atasnya dan apa yang harus dilakukan, sehingga kita jelas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mitigasi, untuk penanganannya yang ada sekarang. Namun masyarakat yang hari ini dalam desa itu berada dalam kekhawatiran, dan kita juga khawatir. Makanya kita menyiapkan tempat-tempat pengungsian kepada masyarakat di situ, dan juga menyiapkan dapur umumnya,
dan sekarang mereka sudah berjumlah sampai 255 Oke, jadi radius warga yang kalau tidak ada salah di radiusnya sana. 2 kilometer ya Pak dari lokasi banjir susulan itu, dan kemudian artinya warga dihimbau untuk sementara tinggal di pengungsian terlebih dahulu. Pak Novi, tadi kalau diharapkan ada penelitian ya di hulu oleh Pak Bupati. Jadi banjir susulan yang terjadi kali ini seberapa besar faktor cuaca? Kalau yang kemarin kan juga dipengaruhi oleh misalnya siklon Senyar misalnya, tapi lingkungannya sendiri sudah rapuh begitu. Kalau yang seperti ini bagaimana? Apakah seberapa besar pengaruh cuaca ataupun mungkin ada anomali yang mempengaruhi, Pak Novi? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi kalau kita perhatikan di bulan Desember ini kita mengamati curah hujan yang terjadi di Sumatera Barat. Jadi ada beberapa stasiun pemantau curah hujan milik BMKG yang kita pantau, datanya online bisa diakses oleh semua orang. Nah, kita melihat bahwa intensitas curah hujan di Desember ini masih cukup tinggi. Ya, kita mengamati bahwa rata-rata curah hujan itu di bulan Desember itu di Sumatera Barat itu 360 sampai 380 per bulannya intensitas. Nah, yang terjadi dalam bulan Desember ini masih di atas ini seperti di Padang kemarin kita cek intensitasnya 400-an, lalu di daerah mana tadi Sicincin itu kita malahan melihat datanya 700 mili per bulan. Nah, itu artinya memang telah terjadi peningkatan intensitas curah hujan. Nah, sebagaimana kita ketahui, Sumatera Barat ini berbeda dengan Pulau Jawa pola curah hujannya. Curah hujannya pola ekuatorial ya, kalau Jawa itu monsun. Ekuatorial itu puncaknya 2 kali Mas Iqbal dalam setahun, bulan Oktober November dan bulan Maret April ya. Nah, jadi memang potensi untuk curah hujan ini memang masih akan terjadi. Lalu kalau kita lihat intensitasnya makin tahun, saya mengamati dari tahun 80, itu memang peningkatan intensitasnya makin naik ya. Jadi artinya intensitas hujan itu memang berbeda dengan dahulu. Dahulu itu mungkin hujannya lebat itu durasinya lama. Namun kali ini kita perhatikan, kita coba melihat itu durasinya pendek-pendek. Jadi mungkin 30 sampai 60 menit itu durasinya sangat deras. Nah, ini yang mengakibatkan potensi-potensi terjadinya longsor dan banjir ini, di mana kita tahu yang terjadi di bulan akhir November kemarin itu curah hujannya dalam 2 minggu itu 1000 mili, dan juga itu curah hujan 4 bulan dicurahkan dalam 2 minggu. Nah, ini mengakibatkan daerah-daerah kawasan ini ya, lereng-lereng bukit itu tanahnya sudah jenuh air. Lalu kita melihat karakteristik Sumatera Barat itu bukan hanya Agam ya, banyak wilayah itu karakteristiknya daerah perbukitan dengan lereng-lereng curam, lalu sungainya sempit dan pendek-pendek, apalagi saat ini sudah terjadi pendangkalan akibat beberapa kali terjadi longsor itu. Nah, jadi ketika terjadi pendangkalan dan sedimentasi itu, jadi ketika hujan terjadi sedikit saja, nah memang ini akan mengakibatkan Baik, Mas potensi longsor dan banjir itu cukup Jadi tinggi. semakin Mas Iqbal, sering ya, seperti itu. intensitasnya semakin tinggi dan bahkan ini makanya terjadi sampai 5 kali banjir susulan dalam waktu yang berdekatan. Pak Bupati, jadi bagaimana kalau melihat seperti ini nih, semakin sering terjadi banjir susulan yang tidak bisa diprediksi, sementara pengungsi yang tadinya sudah memiliki harapan untuk bisa kembali membangun masa depan terus harus menghadapi banjir susulan seperti ini. Apa instruksi Anda di lapangan, baik kepada tim yang terjun langsung maupun kepada para warga korban, Pak Bupati? Ya, jadi warga yang sudah kita tempatkan, kita siapkan pengungsiannya, kita melihat fenomena ini tidak bisa dalam waktu cepat. Sehingga kita menyiapkan juga hunian sementara yang tengah kita persiapkan sekarang dalam waktu dekat. Karena kita tidak ingin warga kita terlalu lama di pengungsian yang sempit seperti itu. Jadi itu langkah pertama, kita menyiapkan huntarannya. Kemudian nanti tentu hunian tetapnya, tergantung juga zonanya. Dan inilah yang saya sampaikan tadi, kita perlu kajian atau penelitian untuk merekomendasikan bahwa tempat itu adalah zona merah. Karena kalau kita lihat sekarang potensi untuk turun itu masih banyak lagi ya akan turun. Jadi Nagari Maninjau itu kalau kita lihat secara kasat mata itu sudah zona merah sebetulnya. Tapi saya selaku bupati tidak bisa mengatakan itu. Inilah peneliti, sehingga kita meminta kepada Geologi Nasional untuk melakukan pemetaan itu, kemudian memberikan rekomendasi sebagai dasar kita untuk menyiapkan tempat yang layak bagi para warga kita yang terancam terhadap longsoran ini.
Itu Pak. Pak Bupati, dari koordinasi Anda dengan BPBD ya, BPBD kan tentunya memiliki mapping atau pemetaan daerah-daerah yang berbahaya dan rawan bencana. Nah, apakah ada perubahan dari mapping yang sudah peta yang dimiliki Pak? Apakah sebelumnya itu sebenarnya tidak rawan bencana, kemudian ternyata juga terkena dampak bencana, atau sebenarnya sudah sesuai dengan peta yang dimiliki Pak Bupati? Ya, jadi kalau kita melihat peta, yang daerah merah itu di sini adalah Tanjung Sani. Ternyata sekarang Tanjung Saninya tidak ada masalah sekarang. Nah, namun pada daerah yang tidak kita duga, yang tidak ada petanya, karena curah hujan yang seperti disampaikan tadi juga tinggi, cukup tinggi ya, yang itu merata di seluruh Sumatera Barat. Dan inilah yang terjadi di sekitar Danau Maninjau. Jadi tidak hanya di Pasar Maninjau, juga di lokasi-lokasi yang lainnya. Tapi yang paling parah yang sulit sekarang ini terjadi adalah di khusus ini di Maninjau. Tepatnya itu di sekitar kilo 44 yang sering dikunjungi, dilewati oleh masyarakat. Jadi ini jalan akses antara Lubuk Bosong ke Bukit Tinggi. Ini terputus karena ini. Nah, Sebelumnya jadi, tidak pernah seperti ini Pak? Ya, benar. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi sekarang, kalau kemarin kita usahakan terus bagaimana mengeruknya. Tapi sekarang nggak bisa lagi, karena aliran airnya sudah beralih lagi ke tempat yang lain, ke sebelahnya. Jadi yang kemarin mengalir air itu sudah kering sekarang, sudah kering. Oke. Yang Sungai Muara Pisang itu sudah kering, karena kita keruk terus. Nah, tapi airnya sekarang mengalir ke arah sebelah kanannya, dan ini juga menghantam villa-villa rumah-rumah yang ada di situ. Oke, Setidaknya baik. sekarang Pak sudah 70 rumah yang jadi korban di sana. Tapi alhamdulillah, karena kita tetap mengingatkan warga kita, tidak ada, insya Allah tidak akan ada korban jiwa, walaupun masyarakat sering seperti siang tadi, ketika telah ada terdengar bunyinya mereka pada berlarian untuk menghindar dari itu. Jadi Oke, kita oleh di karena samping itu mitigasi penting dilakukan ya di- Bupati ya. timnya. Pak Novi, Bang Novi, tadi Pak Bupati bilang ini bahkan mapnya kalau bisa dibilang ada shifting atau pergeseran, yang tadinya tidak rawan bencana kemudian ternyata juga terkena dampak bencana. Dan wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah sampai dialiri air banjir begitu, ternyata kali ini turut terdampak bencana. Nah, seberapa besar kerusakan lingkungan berpengaruh terhadap fenomena ini, Bang Novi? Nah, betul ini Mas Iqbal. Kami juga mengamati. Jadi saya sudah sempat menjadi relawan juga dari tanggal 30 November sampai tanggal 7 Desember. Kebetulan kita memantau dengan menggunakan drone. Kebetulan saya juga penggiat drone di Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Jadi kita memantau beberapa lokasi. Kalau di Agam itu kita memantau, Pak Bupati izin, kita waktu itu memantau di Malala, Pak Bupati. Kita berkoordinasi dengan Camat Malala. Lalu di Padang, di Das Air Dingin dan Das Kuranji. Jadi hasil yang kita temukan memang ada beberapa yang anomali-anomali. Jadi begini, di daerah Malala itu sendiri, kalau kita lihat peta dari tahun 2000 sampai 2024, kita overlay semuanya, memang ada deforestasi. Cuman polanya acak dan pertambahannya tiap tahun sedikit-sedikit tapi menyebar. Nah, itu kita duga, hipotesis kita itu adalah pergantian lahan, mungkin hutan primer dulunya menjadi kawasan-kawasan pertanian atau perkebunan. Lalu ada di Kota Padang sendiri ada juga deforestasi, tapi bukan terjadi di hulu atas, tapi di hulu bawah, dan polanya berbeda. Polanya warnanya agak seragam, terpola. Nah, ini kan kita menduga memang ada terjadi perubahan-perubahan seperti yang ditanya Mas Iqbal tadi, seberapa parah kerusakan lahan lingkungannya ya. Jadi memang daerah-daerah tangkapan air itu ada beberapa yang dirubah menjadi tempat wisata, dirubah menjadi perumahan, dirubah menjadi perkebunan dan segala macamnya. Nah, ini memang kita di Sumatera Barat ini butuh pemetaan tentang zonasi daerah-daerah mana yang memang itu harus tetap dijadikan hutan, mana yang bisa dijadikan menjadi tempat tinggal atau perkebunan, dan mana yang ini ya tangkapan air ya. Nah, kita melihat kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, Mas Iqbal, kita memetakan Sumatera secara keseluruhan dari tahun 2000 sampai 2024, artinya 25 tahun kita saksikan. Memang Sumatera itu sangat banyak terjadi alih guna lahan ya, jadi berubah. Jadi berubahnya bukan hanya ini ya, bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga menjadi perkebunan. Nah, walaupun di Sumatera Barat
tidak banyak terjadi pembalakan liar di lokasi-lokasi yang longsor ya. Jadi memang terjadi perdebatan ini murni curah hujan yang lebat, ini deforestasi. Jadi saya melihatnya begini, ketika hutan-hutan atau lingkungan itu dirusak, artinya fungsi hutan itu sendiri yang untuk bisa menjaga kelembaban suhu bumi itu menjadi berkurang. Sehingga saya lihat tadi data dari BMKG itu memang terjadi peningkatan suhu selama dari 1980 itu peningkatannya 1 derajat Celcius. Nah, jadi suhu Baik, tertinggi Bang itu Novi. terjadi di tahun 2024 di mana rata-rata suhu bumi itu 29 derajat lebih kurang. Itu apa artinya? Artinya ketika suhu bumi itu meningkat, jadi apa namanya, suhu itu nanti 90% diserap oleh lautan. Dan lautan itu suhunya menjadi lebih ini ya, menjadi lebih hangat. Ketika hangat itu ilustrasinya seperti ini nanti. Jadi kalau air hangat itu akan cepat menguap seperti kita merebus air. Jadi Oke. penguapan itu sangat cepat dan awan-awan hujan itu banyak di pesisir-pesisir barat Sumatera. Jadi potensi terbentuknya awan-awan hujan itu makin sering. Nah, ini yang kita sebut Oke. sebagai krisis iklim tadi seperti judul yang Jadi diberikan itu adalah alarm itu krisis iklim. nyata Kita memang dampaknya sudah ternyata ya, dan sudah terlihat sekarang di beberapa daerah, dan kali ini kita juga membahas Agam terkena secara konkret dampak dari perubahan iklim itu. Baik, Pak betul, Bupati, betul. Bang Novi, kita harapkan data-data yang sudah dikumpulkan dan nanti harapannya akan dianalisis bisa menjadi sebuah penelitian yang bisa menjadi acuan bagi Pak Bupati untuk menentukan langkah selanjutnya. Tetap semangat Pak Bupati untuk berada bersama para korban dan warga Anda. Bang Novi juga terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.